Bismillahirrahmanirrahim. A'izai wa ahibbai, faya ayyuhal muslimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'amikal jammati alaina zahiratan wa batinah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم إخوتي وأخواتي في الله جميعا ونفسي قبل كل شيء بتقوى الله. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, marilah selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita di dalam hidup ini terkendali di dalam kebaikan dan terpelihara daripada kesalahan. Iman dan takwa membuat kehidupan kita berarti dan bermakna. Itulah jalan yang terang, jalan yang benar, as-siratul mustaqim, yang selalu kita mohonkan kepada Allah untuk diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu di dalam ketaatan dan kepatuhan dan dapat meraih ketakwaan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di samping itu, kita harus selalu beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Ibadah itu adalah satu kewajiban bagi kita, keharusan. Kalau ditanya kenapa kita harus beribadah, jawabnya ada 4 alasan kita harus beribadah kepada Allah. Pertama, illatu wujudina, karena kita diciptakan memang untuk beribadah. Diciptakan memang untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Yang kedua, syukru ni'mati rabbina, sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberi nikmat kepada kita yang cukup banyak. Nikmat yang Allah berikan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat yang Allah berikan kepadamu, sungguh kamu tidak sanggup.
Tidak sanggup. Cuman sayang, kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Manusia ini benar-benar zalim dan kufur. Disebut oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 34. Nikmat yang banyak dapat kita lihat dalam 3 kategori. Pertama, nikmatul ijad. Nikmat Allah menciptakan kita. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat Allah memberi segala keperluan untuk hidup kita. Nikmat ketiga adalah nikmatul huda war rasyad. Nikmat Allah memberi petunjuk dan bimbingan kita tidak tersesat. Lihat, lengkap sekali. Nikmat pertama, nikmatul ijad, Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia ini. Padu wiyum kehidupan, ada wiyum syarra. Ada wiyum, padu wiyum. Punya gebipeng tanya 30 miliar, nyepat peng 30 miliar. Besok kamu dapat mati, mau enggak? Nah orang tim nyepat peng ke atas 10 miliar, lusa meninggal itu. Luncur umur tu, lusa. Tertib. Mahal sekali, enggak bisa dihitung, enggak bisa dihargai dengan uang, dengan harta, dengan apapun. Kehidupan. Yang kedua, Allah memberikan keperluan hidup. Udara, air, makanan, cahaya, perlindungan di waktu malam, diberi pasangan hidup, seluruhnya disediakan oleh Allah. Berapa harga ini? Tidak akan terbayarkan, tidak akan terlunaskan, tidak akan bisa ditutup jasa Allah dengan apa jua pun selain dengan ketaatan. Tidak hanya Allah menciptakan, tidak hanya Allah memberi keperluan, tapi Allah bimbing supaya jangan sesat. Untuk apa kita dihidupkan? Untuk apa semua fasilitas dalam hidup ini disediakan, kemudian kita sesat, tersesat jalan. Kemana kita tuju kalau kita tidak diberi hidayah dan tidak dibimbing ke jalan yang benar? Nah, jadi alasan kedua kenapa kita harus beribadah? Karena mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, yang ketiga, sirru sa'adatina fid dunya. Karena rahasia kebahagiaan hidup ada di dalam beribadah, tidak ada di tempat lain. Sirru, rahasia sa'adatina, kebahagiaan kita fid dunya, di dalam dunia ini. Kita tidak akan temukan kebahagiaan kecuali di dalam ibadat. Ibadat, tapi ibadat yang benar dan betul. Jadi kalau belum, berarti ibadat ini harus diperbaiki. Kalau belum kita merasa bahagia dengan ibadah, ibadahnya harus diperbaiki, caranya harus diluruskan. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus beribadat? Thamanu jannati rabbina fil akhirah. Syarat utama untuk bisa memasuki syurga-syurga Allah di akhirat. Dalam dunia pray tek-tok. Ada batak ke batak, Nabi syid Allah angin, Nabi syid, Nabi perumah. Ada tunggang, ada tak bantah Allah, kita membantah Allah juga Allah kasih. Itu ata'ur rububiyah, anugerah karena Allah sudah mencipta. Nabi lah Allah. Tunggang, batat, pala, celaka, Nabi mendu. Tapi di akhirat tidak akan dikasih lagi. Kasih dalam dunia yang free. Bayar dengan ibadat. Prepaid, bayar lah. Hanjir tengah bayar le tamang syurga, hanjir. Bayar le. Baru melompat syurga. Nah, ini mukaddimah pengajian kita supaya kita tidak lupa. Penting tak ingat saudara lun. Penuh anumin, penuh keluarga, penuh tetangga, penuh masyarakat. Ni kami mau waduh. Alih kiban tak selamat lemah. Oh selamat li. Azzai wa habai rahimakumullah. Semua yang saya hormati dan saya cintai.
Kalau saya sebut a'izzai, itu semua yang saya hormati. Azizun, jamaknya a'izza. A'izza boleh, a'izzah boleh. Ahibba, jamak dari habib, yang saya kasihi, jamaknya ahibba. Jadi kalau saya bilang a'izzai yang saya hormati, ahibbai yang saya kasihi dan saya cintai. Pengajian kita mulai malam ini sudah masuk ke pengajian utama yang dimintakan oleh panitia dan pengurus masjid kepada saya untuk menyampaikannya. Sudah beberapa kali saya datang, itu baru muqaddimah, pembukaan. Malam ini kita mulai membahas tentang al-aqidah, aqidah. Ini adalah pelajaran yang maha penting dari semua pelajaran. Sebab akidah ini di dalam Islam adalah fondamen, fondasi. Keberagamaan kita baru ada bila didirikan di atas fondamen yang benar. Fondamen atau fondasi inilah disebut dengan akidah. Ini bahagian pertama. Kalau bangunan itu dasarnya ini. Akidahnya adalah bagi sebuah fondamen, bagi sebuah bangunan adalah fondamen. Itu dia. Baru lihat yang lain. Jadi Islam ini ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dalam muamalah ini panjang sekali. Ya, seluruh peraturan hidup, termasuk munakahat di dalamnya, termasuk jinayat, termasuk peradilan. Urusan peradilan ada di dalam ini semua. Luas sekali pembahasan muamalat. Kemudian baru akhlak, kemudian baru adab. Jadi kalau kita lihat Islam nampak jelas, pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga muamalat, yang keempat akhlak, yang kelima adab. Itulah Islam. Dasar sekali adalah akidah. Inilah yang kita mau bahas. Saya ingin ini dicatat, diingat, supaya keislaman kita kokoh dan kuat, tidak tergoyangkan dengan peristiwa apapun yang datang menyerbu, menyerang, mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Tidak akan bergeser keyakinan kita dengan isu-isu, dengan pendapat, dengan perkataan yang dikatakan oleh orang-orang yang pintar, yang punya kepandaian dalam menggunakan kata-kata dan lidah. Nah, ini perlu sekali. Maka sebaiknya ditulis. Baik. Apa itu akidah? Ma hiya al-aqidah? Al-aqidatu lughatan, akidah secara bahasa, ma'khudhatun, diambil dari al-aqd. Aqada yaqidu aqdan, aqidun ma'qudun. Aqada yaqidu aqdan, jadi al-aqdu. Apa itu al-aqdu? Al-aqdu asyaddu wal-rabtu wal-ithaqu wal-thubutu wal-ihkam. Yang disebut dengan al-aqdu, mengikat, adalah asyaddu. Syadda yashuddu, syadd, mengikat, tak ikat. Artinya akidah mengikat, tak ikat. Ar-rabtu, tak ikat, tak sambung. Al-ithaqu, mengikat supaya kuat. Jadi wuthqa dia, jadi kuat, kokoh. Al-wuthqa. Al-ithaq. Al-thubut, keadaan yang sudah stabil. Arti akidah juga sudah tetap, tidak goyang lagi. Wal-ihkam, sudah jelas dan tegas, tidak diperbincangkan lagi. Jadi secara bahasa, akidah itu adalah mengikat, menyambung, memperkuat.
dan stabil, tetap tidak berubah. Ihkam sudah rapi, sudah tegas, sudah jelas, tidak diperbincangkan lagi. Itu menurut bahasa. Nah, itulah yang disebut dengan akidah. Adapun menurut istilah, ada istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum wa fil istilahil ammi. Dalam istilah umum, al-aqidatu, akidah itu adalah imanun jazimun wa hukmun qati'un la yatatarraqu ilaihi syakku inda al-mu'taqid. Secara umum, akidah adalah iman yang kokoh, al-imanul jazim, iman yang sudah kokoh, wal hukmul qati'u, keputusan yang sudah putus, ketentuan yang sudah putus, alladzi la yatatarraqu ilaihi syakku, yang tidak masuk lagi rasa ragu-ragu dan syak, indal mu'taqid, bagi orang yang beriktikad atau yang beriman. Itu arti akidah secara umum. Ya. Tidak dilihat ila nau'il i'tiqad, tidak dilihat jenis keimanan dan i'tiqadnya, haqqan atau batilan, i'tiqad hak atau i'tiqad batil, umum. Nah, jadi kalau disebut aqadal hablu habla, aqadal habla, aqada aliyun al habla, diikat oleh si Ali akan tali. Tali untuk mengikat. Ikatan itulah disebut akidah. Kenapa disebut akidah kepada keyakinan? Li'anna al-insana yaqidu 'alaiha 'ala hadhihi al-aqidah qalbah. Karena seseorang manusia yang percaya, yang beriktikad, mengikat akidah itu dengan hatinya, mengikat hatinya dengan keyakinan itu. Nah, kalau ikat hati dengan keyakinan lagian, pun keyakinan betul atau salah, ana penting. Ini secara umum. Orang Hindu pun beriktikad, tapi menurut saya salah, menurut doi betul. Nah, urus semua mata orang menurut doi betul. Ya, jadi bisarfin nazari, tanpa melihat ila nau'il i'tiqad, haqqin atau sahih atau batilin, apakah akidah itu betul atau salah. Secara umum, yang kelanian pemahaman akidah, asal kata ikat hati dengan sebuah keyakinan, kaji ke i'tiqad. Mesti tak ikat, tak semua mata orang kakaknya yang ikut tengok. Kata ikat hati kan yang akidah tengok percaya kepada bertahuruf. Tak yakin lumur yang Tuhan, bahagian Tuhan, kata ikat hati itu lagi kan. Kata ikat hati itu dengan keyakinan bahawa lumur yang Tuhan. Itu akidah secara umum. Ya, secara umum demikian. Adapun al-aqidah fil istilahil khas fi mustalahil syar'i, sedangkan akidah dalam istilah syarak agama kita Islam ini adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu yang yata'allaqu, yang berhubungan
billahi min haitsu, dari segi wujudihi, dari segi wujudnya, wa rububiyatuhu, segi kerabbiannya, wa uluhiyatuhu, dan keilahiannya, wa asma'uhu, dari segi namanya, wa sifatuhu, dari segi sifatnya, wa bil malaikati wal kutubi, atau malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wal qadari, ya, qada wal qada, qada syarrihi khairihi wa syarrihi, qadar, beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Apa lagi? Oh, belum saya artikan. Jadi akidah menurut istilah syara adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Apa yang berhubungan dengan Allah? Pembahasan apa? Pertama, dari segi wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma atau nama Allah, sifat Allah, dan beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan kepada qada, baik dan buruk. Wa bi kulli ma ja'at bihi an-nususus sahihatu, dan segala apa yang memang sudah tersebut jelas di dalam nas yang sudah jelas, min usuliddin, tentang asal usul agama ini. Nasnya sudah jelas dalam Al-Quran dan dalam sunnah, dan sesuai dengan kesepakatan, ya, bimattafaqa alaihi as-salafus salih, yang sudah disepakati oleh golongan as-salaf as-salih dulu, bukan orang sekarang, dulu. Wa bi umuril ghaibi, dan juga berpercaya kepada urusan-urusan ghaib, wa akhbarihi, dan berita-berita tentang yang ghaib yang ada dalam nas, enggak masuk akal, kita wajib juga percaya. Itu yang wajib percaya. Karena sudah jelas nasnya. Kemudian wa taslimu lillah, menyerah diri dan ikut Allah Subhanahu wa taala fil hukmi, dalam masalah hukum, wal amri, dalam masalah perintah, wa syar'i, di segi agama, wa taslimu li rasulihi, dan ikut rasul, ya, mengikut rasul, ini bahagian dari i'tiqad kita. Bitta'ati, dengan taat kita kepada rasul, wa tahkim, dan mengambil hukum sesuai dengan ketentuan rasul, wal ittiba, dan mengikutnya. Itulah akidah khusus menurut syariat Islam. Sangat jelas, nggak ada yang tertinggal, sudah habis semua. Hanya tikankan habis menduka. Ya, itu ya akan tabahnya sampai selesai. Kadang lihat tu, kadang putus, kadang habis umur lu, habis umur lu, gola habis. Kakak panjang habis, memang dengar. Ubi merompak. Itu dia. Jadi rukun iman sudah ada di sini, di dalamnya semua. Ada yang tidak disebut, seperti azab kubur, nggak disebut di situ bahagian, tapi wajib kita percaya ada.
seperti kebangkitan. Ini sudah jelas yaumul akhirah. Kemudian ada urayanya, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada semua yang gaib-gaib ini sudah jelas dalam nas. Sudah jelas, wajib kita percaya. Ini bahagian dari akidah kita. Inilah akidah Ahlus Sunnah yang sempurna. Ya. Di antara 6 rukun iman ini ada akidah dasar, di mana yang 6 tidak ada kalau tidak ada akidah dasar. Akidah dasar disebut al-aqaidut thalathul asasiyatu. Akidah 3 yang fundamental. Dari rukun iman yang 6, 3 yang mesti hidup dalam dada kita. Kalau tidak, matilah amalan kita, mandek keislaman kita, rusak keihsanan kita. Tanpa akidah dasar. Akidah dasar ada 3 dari 6. Pertama, aqidatut tauhid. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dalam seluruh sisi dan seluruh segi. Rububiyahnya Esa, uluhiyahnya Esa, asma'nya Esa, sifatnya Esa. Itulah wajib di atas kita. An-nufarridahu fil i'tiqadi, dalam i'tiqad wal ibadat, dan di dalam ibadat. Pertama, aqidatut tauhid. Paling dasar. Kalau enggak ada tauhid, enggak ada apa-apa. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Tidak ada ilmu yang paling tinggi dalam Islam kecuali ilmu tauhid. Ghayatul ilmi wa qimmatuhu at-tauhid. Sehabis-habis ilmu, ujung ilmu dan setinggi-tinggi ilmu, puncak ilmu adalah tauhid. Dan puncak amalan, qimmatul amali at-taqwa. Setinggi-tinggi pencapaian amalan kita adalah taqwa. Setinggi-tinggi ilmu kita adalah tauhid. Tidak akan ada takwa tanpa ada tauhid. Maka ada kaitan semua ini dengan tauhid. Akidah dasar kita yang pertama adalah aqidatut tauhid, wajib hidup dalam dada orang beriman. Yang kedua, aqidatur risalah, akidah tentang kerasulan, bahwa kita berkeyakinan hidup manusia ini sesat tanpa mengikuti jalan Rasul. Hidup kita ini dituntun oleh syariah yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Dia Rasul Allah, utusan Allah, membawa syariat, tuntunan, bimbingan, pelajaran untuk hidup kita. Tanpa kerasulan tidak ada jalan bagi kita untuk mengenal as-siratal mustaqim. Tidak akan tahu kita tariqil haqq. Tidak tahu. Maka siapa yang membantah kerasulan, dia sesungguhnya enggak punya akidah lagi. Salah satu akidah dasarnya sudah rusak. Rusak sudah. Yang ketiga, aqidatul ba'ts, akidah tentang kebangkitan. Kita berkeyakinan hidup ini sementara untuk beramal, untuk mencari bekal. Setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada kebangkitan. Itulah aqidatul ba'tsi, akidah kebangkitan. Siapa yang tidak yakin ada kebangkitan, tidak ada Islam dia.
Walaupun dia bilang Islam, walaupun dia berselawat, walaupun dia meratib, hana piu-piu meratib, tapi hana fikir ke akhir hana si. Motor penggerak ini 3. Aqidatul tauhid, aqidatul risalah, aqidatul ba'ts. Baru yang lain diwatir je. Anda yakin kepada Allah yang Maha Esa, pani anda dah percaya ke kitab. Pani dah percaya kepada hari kiamat. Hana yung Allah telefon. Lihat yang hana Rasul kiban. Lihat Allah dengan Rasul hana orang akhirat. Bincang je hana mampu. Manakala maka 3 ini disebut dengan akidah fundamental yang 3. Al-aqaidus thalatsul asasiyah. Dah jelas ya? Dah jelas semua. Sekarang kita masuk pembahasan tentang al-iman. Mahwal iman? Iman itu mampu. Menyatakan dari segi bahasa, al-imanu masdar. Dari amana yu'minu imanan. Asalnya amana yu'minu imanan. Dari bab af'ala yuf'ilu if'alan. Yang asal-asalnya amina ya'manu, aman, tentram, terpelihara, terjaga. Amina ya'manu, amanan, aman, wa amnan, aman, amanan, aman. Amina ya'manu, fa'ila yaf'alu. Pindah bab af'ala yang menunjukkan kepada masuk. Faedah pindah bab af'ala di samping ta'aliyah adalah menunjukkan masuk. Aslama masuk Islam, amana masuk ke iman, masuk ke dalam keamanan. Jadi arti iman dalam segi bahasa adalah masuk ke dalam keamanan, ketenteraman, keselamatan, bebas, terjaga dan terlindung. Itu iman menurut bahasa. Ya. Amana af'ala diganti hamzah ini jadi amana, jadi ditalin dia, dibuat jadi lin. Amana payah tak takun kun amana. Yu'minu pualam. Hajat takun. Imanan hajat takun kun imanan. Maka mad yang ada di sini pada amana bukan mad asli, dia mad badal. Pada imanan juga bukan mad asli atau mad tabi'i, walaupun panjangnya sama. Dia itu namanya mad badal. Ganti hamzah yang mati itu. Nah. Kan jelas. Segi bahasa berarti masuk dalam keamanan. Masuk ke dalam penjagaan. Masuk dalam pengendalian. Fi ma'manin, dalam satu tempat yang aman. Menurut bahasa. Nah. Menurut bahasa juga, iman adalah sebahagian ulama mengatakan tasdiq, membenarkan. Ada yang mengatakan thiqah, yakin. Ada yang mengatakan iqrar, mengikrarkan. Ini masih segi bahasa. Masih di segi bahasa. Adapun di segi syariat, segi syara', al-imanu, iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani atau bil jawarihi. Yang disebut dengan iman dari segi syariat adalah i'tiqad dengan hati, keyakinan yang ada dalam hati. I'tiqadun bil qalbi, beriktikad dengan hati. Wa nutqun bil lisani, diucap dengan lidah. Wa amalun bil jawarihi,
dan bekerja, beramal dengan anggota badan. 3 sisi. Wa huwa yastamilu ala 5 umur. 3 sisi mencakup 5 perkara. Baru betul iman. Mana betul? Sehingga itu ulang. Al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah i'tikad dengan hati, pengucapan dengan lidah, dan pembuktian dengan amalan dengan anggota badan. Kalau begitu, dia mencakup 5 urusan. Yashtamilu ala qaulil qalbi wa qaulil lisani wa amalil qalbi wa amalil lisani wa amalil jawarihi. Jelas? Jadi iman itu mencakup 5 sisi, 5 perkara. Menghati. Pertama, qaulul qalbi, kata hati. Kedua, qaulul lisani, kata lidah. Ketiga, amalul qalbi, pekerjaan hati. Yang keempat, amalul lisani, pekerjaan lidah. Yang kelima, amalul jawarihi, pekerjaan badan, anggota badan. Nah, ini lu terangkan sebut-sebut kalian dalil. Pani cowok engkau-engkaunya. Hana mutam tadi gak pani kan. Angkinon juga. Ngamane. Pertama, qaulul qalbi, kata hati. Ma huwa qaulul qalbi? Imanuhu wa iqanuhu. Percayanya hati dan yakinnya hati. Ya. Percaya hati kita dan yakin. Ikut hati lo percaya, lo yakin. Yang ke but hati. But hati. Amalul qalbi. But hati yakinnya, but hati. Oh, qaulu, perkataan hati. Perkataan hati. Hati ikut lun yakin dan lun percaya. Dia ada keyakinan dan kepercayaan, ada tasdiqnya. Kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 33 dan 34. Walladzi jaa'a bis-sidq, dan orang yang membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran. Siapa orang membawa kebenaran? Nabi Muhammad. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Orang beriman membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi, mentasdiqkan dengan hatinya. Hatinya mengatakan betul. Yang betul ya. Ikut hati. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Itulah sebenarnya calon orang takwa. Yakin kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita dan mengamalkannya. Ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka disediakan apa yang mereka mau di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Saddaqa bihi,
membenarkan. Itu namanya qaulul qalbi, kata hatinya. Yakin. Kita lihat surat lain, surat Al-An'am ayat 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit, kekuasaan Allah di langit dan di bumi, agar dia menjadi orang yang muqinin, yang punya keyakinan dengan hatinya. Hatinya berkata, aku yakin pada Allah, bukan pada matahari, bukan pada bulan. Allah perlihatkan. Itu surat Al-An'am ayat 75. Yakin, tidak ragu. Kalau masih ragu belum, Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Lihat, Al-Hujurat boleh, Al-Hujurat boleh, dua-dua bisa dibaca. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Hanya saja orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan, enggak ragu-ragu, hana ragu yang betul, ragu hana si hati hana musulam yang betul, kan di tasdik masih ragu. Jadi hanya saja orang beriman ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul, thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka berjuang dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang jujur, orang yang benar di dalam imannya. Kala ada orang, kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ada orang yang mengatakan sesuatu dengan lidahnya, tapi hatinya bukan itu. Enggak sama lidah dengan hati. Ragu, malah jadi munafik. 167 surah Al-Baqarah 167. Surah Ali Imran. Ya. Ini sudah selesai berarti kata hati. Sekarang kata lidah. Mahwa qaulul lisan, kata lidah. Perkataan lidah, iman itu perkataan lidah. Pertama, an-nutqu bisyahadatain, mengucap dua kalimat syahadat. Harus ada dua kalimat syahadat diucap. Anjil latih ngabah payakun. Sebabnya perbuatan lidah dan berikrar, mengikrarkan lawazimiha, faktor-faktor atau syarat-syarat sahnya syahadat itu harus konsekuen. Bila kita ucap kahana syarat supaya sah, lawazimnya mesti ada. Nanti kita terangkan lawazim panjang sekali, tinggal kita pegang lawazim itu, kita lanjut kala itu. Jadi harus lidah yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu qaulul lisan, perkataan lidah. Allah menyuruh kita baca jelas, qulu amanna billah, ucapkan dengan lidahmu bahwa kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat
wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu, ucap, kami beriman kepada Allah. Pegah, hanya satu. Nasi hanya kerja lidah. Ucapan lidah bujang berkata Allah. Qulu, ucapkan. Kami beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan pada kami, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu-cucu mereka wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan kami percaya kepada yang diturunkan kepada Isa dan Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyyun, apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, datang dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan satu pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kala dengan lidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan dengan mulutnya Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah dalam amalan. Buktikan amalan dengan badan. Tak cukup dengan lidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dalam beramal, lakukan perintah dan larangan, istiqamah. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala yahzanun, dan tidak ada kegundahan. Lidahnya sudah. Itu surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ada satu lagi dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. 30, 31, 32 Surat Fussilat. Sesungguhnya orang yang mengucapkan dengan lidahnya Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, famastaqamu, istiqamah mereka, enggak berubah-ubah akidahnya, amalannya, mereka jaga terus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun ke dalam dada mereka malaikat berbisik, alla takhafu, jangan susah, jangan gelisah, dan yakinilah kamu akan diberi syurga. Terimalah kabar gembira, kamu diberikan syurga seperti yang telah dijanjikan oleh Allah. Kamilah wahai orang yang beriman menjadi wali kamu, pelindung, pemimpin kamu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami ini adalah walimu. Tadi ada orang tanya pada saya, surat Al-Maidah 51 ada awliya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat Yahudi dan Nasrani menjadi apa ini? Awliya. Katanya dulu dalam tafsir dulu ditulis pemimpin. Dalam cetakan sekarang tidak ada lagi pemimpin, sudah jadi kawan setia. Ini mana yang benar? Yang benar di situ aulia, pemimpin. Ya. Kalau kawan setia, boleh kita dengan orang Yahudi Nasrani bekerja sama dalam urusan ekonomi, urusan kerja, urusan sosial, boleh. Yang dilarang mengangkat jadi pemimpin. Tapi ya sudah dibantu oleh orang yang punya ilmu supaya memberi arti itu. Ya. Dibantu oleh orang punya ilmu supaya menukar. Ini sayang kita, banyak orang merubah-rubah karena dia punya ilmu. Seperti istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Sudah ada orang yang mengatakan yang maksud dengan jamaah yang punya kelompok, termasuk orang Kristen yang punya kelompok, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk orang Hindu dalam pura, termasuk orang Buddha di dalam vihara, termasuk orang Konghucu di dalam kelenteng, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah juga kata orang yang membantu. Enak aja lu yang kengkau dia pernah orang yang tahu tanggung jawab dulu kami tak gara-gara orang tanggung jawab Allah menjuta orang dengar. Subhanallah. Ini juga Quran dicetak, apa-apa yang tidak sesuai lagi sekarang dirubah, dicetak dengan bunyi yang lain. Dan sudah dicetak di Amerika sekarang Tauhidut Taslits itu, dan dibagi sampai ke Kuwait. Hati-hati sekali. Maka perlu orang menghafal Quran, jangan ditukar-tukar oleh orang yang mencetaknya dengan kemauannya. Sebab mau disamakan semua Tuhan sama. Batu juga Tuhan. Kalau ada orang sembah pohon, Tuhan juga. Sampai sama juga. Truk ke Allah sih. Tersembah patung, iwa ke Allah sih. Tersembah lemau, iwa ke Allah sih. Sebab hanya Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Mesti tersembah lemau, iwa ke Tuhan sih. Rumah batek, hana pupu. Sebab iwa buat Tuhan sih. Sebab hana geturi. Baru fikir bateknya. Aku semua, iplu buat Tuhan sih. Hana pupu. Sama sih. Cuma ngetim lagi yang dalam agama. Ngetim. Ngetim mau lu baik. Lu kun baik. Menggalak ni kadang. Tak kaya pergi dulu orang cara. Dan cukup bahaya dengan uang. Kadang-kadang sebuah pesantren 20 miliar hijau. Mutahap bacut untuk ada hanali untuk agama. Mutahap-tahap. Melimeng ke tahap kah hanali. Kemudian pilih kajuk taku, aminah, kata dengan cara kamu, pilih. Maka hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Bukan khawatir itu subuh lu urai kalau. Nanti subuh saya lanjutkan tentang akidah ini. Tadi sudah sampai mana ya? Ini akan terus qaulul lisan. Berarti macam tinggal amalul qalbi, amalul lisani, wa amalul jawarih. Tiga lagi nanti subuh. Ini baik tuan ni tapi. Tuan Bang Tak. Tuan. Han. Lu tayang tinggal bunga pujian mentau pun ali. Ini ku betul, gimana cara betul? Ini penting dasar lumpur. Fondasi tak pugut, fondasi yang paling kau, goyang-goyang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.